Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Kita akan membahas tentang antikristus dan perintah kasih. Tadi bagus ya diawali dikatakan bahwa kasih itu tidak mengenal ketakutan. Tapi takut akan apa dulu ya? Apa takut akan mati atau takut seperti apa? Ya saya COVID kemarin rasanya sih tidak takut mati. Malah saya pikir ya mati adalah keuntungan bagiku. Ya, seperti itu. Tapi apa yang dimaksud kasih Kristus nanti membahas juga soal ketakutan. Lalu siapa yang dimaksud dengan antikristus ini? Saya begitu semangat membahas ini, saking semangatnya, itu saya sampai membuat itu 115 slide. Tapi kemudian saya pikir ya, apa kalian tidak mabuk kalau saya ceritakan isinya itu, sehingga nanti saya akan lompat-lompati saja untuk melihat gambaran, karena ini sebetulnya sangat menarik dan membantu kita menghayati iman secara tepat, khususnya di dalam komunitas gereja kalau terjadi perselisihan atau hal-hal yang membuat kita terpecah satu sama lain. Judulnya Antikristus dan Perintah Kasih. Perlu kita pahami siapa yang dimaksud dengan antikristus dalam teks ini. Karena seringkali orang katakan, oh antikristus itu paus, oh antikristus itu pemimpin ini, presiden, orang yang menindas kita. Macam-macam orang punya gambaran tentang antikristus. Kita harus awali dari bab 2 ayat 28 sampai bab 3 ayat 18 sebetulnya. Tapi kita akan cari poin-poinnya saja. Saya baca di sini. Jadi sekarang anak-anakku, enak sekali ya dia panggil anak-anakku. Ini sangat romantis ya, sangat dekat. Dia katakan, tinggallah di dalam Dia, di dalam Kristus. Supaya apabila ia menyatakan dirinya, nah ini menyatakan dirinya, ini mengacu ke parusia akhir zaman, kedatangan Yesus kedua. Kita beroleh keberanian percaya. Ini yang tidak takut itu di sini. Dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Sama ya. Ia menyatakan diri, kedatangan sama parusia. Jikalau kamu tahu benar bahwa ia benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang melakukan kebenaran lahir dari Dia. Memang kata-kata Yohanes ini dalam ya. Lihat betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Nanti saya akan lanjutkan. Tapi mulai dari sini dulu, dia katakan tinggallah di dalam Dia. Apa yang Yohanes mau sampaikan di sini? Jadi disuruh tetap tinggal di dalam Yesus Kristus. Mengapa? Supaya kita beroleh keberanian untuk percaya. Tidak usah malu ketika nanti Dia datang. Dengan kata lain, tinggal di dalam Yesus, pesan supaya tinggal dalam Yesus ini dikaitkan dengan kedatangannya nanti, ada kaitannya. Mengapa demikian? Kedatangan ini agak serem nanti. Apa yang dimaksud dengan parusia yang bisa menakutkan bagi seseorang? Apalagi nanti parusia ini ditandai dengan munculnya antikristus. Dan antikristus ini tidak mau tinggal dalam Yesus. Nah, siapa dia ini? Siapa antikristus ini? Coba Anda lihat ya, sambil melirik Alkitab Anda di 1 Yohanes bab 1 ayat 18. Jadi ada bahaya munculnya antikristus, soal kedatangan Yesus itu nanti
Apa kaitannya dengan antikristus ini? Di situ dikatakan, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Nah, ini problem kan di sini. Dia katakan waktu terakhir, eskaton, nanti waktu Yesus akan datang itu. Tetapi masalahnya, dia katakan waktu akhir ini sudah. Coba diperhatikan di ayat 18. Seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Oke, saya dengar akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu terakhir. Kita kalau mendengar kata waktu terakhir, itu kan pikiran kita nanti akhir zaman Yesus datang untuk kedua kalinya. Dan kedatangannya akan ditandai bla 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 bla, ya, yang serem-serem gitu. Lalu di Yohanes ini dia katakan sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa benar-benar waktu ini adalah waktu terakhir. Waduh, gimana? Jadi salah satu tanda kedatangan Yesus itu waktu terakhir itu adalah munculnya antikristus. Sekarang Yohanes katakan sudah ada antikristus itu. Berarti waktu terakhir itu sudah mulai. Nah, kan mulai bingung kan? Di otak kita, di otak gereja awali, akhir zaman waktu terakhir itu nanti. Dan ditandai antara lain dengan munculnya antikristus. Lah ini Yohanes katakan, sudah mulai. Ini antikristusnya udah banyak. Berarti waktu terakhir itu bukan nanti, tapi sudah mulai. Menangkap ya? Kalau kita lihat dulu, ini pandangan Yohanes di sini. Kalau kita lihat, dia katakan seperti yang telah kamu dengar. Karena dia jelas katakan di situ, ya dia katakan seperti yang telah kamu dengar. Nah, berarti mereka tuh sudah dengar tentang adanya antikristus. Apa yang mereka dengar tentang antikristus? Jemaat Kristen yang diberi tulisan ini. Ya, dia tentu dengarnya dari misalnya ayat-ayat berikut ini. Kan dia sudah tahu teks-teks kitab suci misalnya di Matius. Sebab Mesias palsu dan nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda dahsyat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan. Ini lihat di Timotius, tapi Roh dengan tegas mengatakan di waktu-waktu kemudian ada orang yang murtad lalu mengikuti roh penyesat, setan-setan, tipu daya pendusta, nah dan seterusnya. Jadi muncul penyesat-penyesat ini, orang-orang yang menyesatkan menjelang masa akhir itu. Nah ini mereka udah dengar, tahu ya nanti akan terjadi seperti ini. Jadi tentang kedatangan dilihat katakan, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan dengan orang cara bagaimanapun juga. Nanti pada hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka. Jadi tanda kedatangan Yesus kedua ini didahului oleh ini. Munculnya tukang sesat ini. Lalu Yohanes katakan ini sudah muncul antikristus. Sudah banyak. Berarti masa akhir sudah mulai, jangan tunggu nanti. Nah, siapa penyesat ini? Siapa penyesat ini? Nah, mungkin baik kita lihat sedikit saja gambaran tentang apa yang disebut dengan parusia. Akhir zaman itu. Di dalam konsep mereka. Kenapa ada muncul antikristus ini? Jadi antikristus, anti artinya yang melawan, yang menggantikan. Jadi orang yang nanti melawan Kristus, ambil alih posisi Kristus sebagai Tuhan. Itu yang disebut antikristus. Maka itu
di akhir zaman ini ada pertarungan ini antara antikristus dan yang mendukung Kristus. Nah, konsep mereka tentang akhir zaman kira-kira seperti apa? Ya. Konsepnya seperti ini. Ya. Di akhir zaman nanti akan muncul suatu yang sangat esensial, yaitu penghakiman. Jadi konsep akhir zaman tuh mulai dengan konsep ini. Ya, jadi akan ada hari Tuhan yang akan menghakimi. Dia akan datang sebagai hakim. Dan ketika dia datang sebagai hakim, maka akan ada pengadilan. Jadi siapa yang bersalah akan dihukum, dan mereka yang baik akan mendapat berkatnya. Itu serem. Nah, kapan hari Tuhan itu? Mereka pikir macam-macam. Ada hari pada waktu nanti ada mungkin pembuangan ke Babel, ada yang bilang tahun 70, ya, macam-macam ini tafsiran-tafsiran. Tetapi ketika gereja awali mulai menafsirkan hari Tuhan ini, mereka katakan hari Tuhan itu adalah hari Tuhan Yesus Kristus. Ketika Yesus sebagai anak manusia kembali dengan mulia untuk mengadili manusia dan memberi kebebasan. Jadi ini di kalangan Kristen, hari Tuhan itu menjadi hari ini. Yesus datang. Nah, konsep ini sebenarnya mulai dari ketika Yesus naik ke surga, malaikat katakan kepada para murid, ngapain kamu lihat ke atas terus, nanti dia akan kembali dengan cara yang sama. Nah, oleh karena itu mereka nantikan. Ketika mereka menantikan kedatangan Yesus, gereja awali berpikir seperti ini. Oh, nanti ketika Yesus datang, kami yang ada di dunia ini, yang ada di dalam kesusahan besar, karena banyak dianiaya oleh orang-orang non-Kristen, akan diambil, lalu dibawa naik, diangkat. Itu yang disebut rapture. Dan sama-sama semua lari menyongsong Kristus, supaya terjadi nanti perkawinan anak domba, dan mulailah kerajaan 1000 tahun. Oh, karena menantikan kedatangan Kristus yang begitu seru ini, mereka akan ramai naik, ya. Orang-orang Kristen yang saudaranya meninggal itu mulai sedih dia, stres dia. Waduh, kakakku meninggal, ibuku meninggal, nanti Yesus datang dia nggak muncul dong. Kasihan ya, mereka nggak bisa ikut naik nanti. Nah, lalu Paulus jelaskan di 1 Tesalonika, oh jangan khawatir. Saudaramu yang meninggal nanti ketika Kristus datang, mereka akan bangkit. Mereka yang lebih dulu naik, baru kita menyusul kemudian, ya, di belakang mereka. Jadi kuat sekali pandangan yang demikian. Dan itu mereka pikir segera akan terjadi. Ya, segera parusia ini segera akan terjadi. Tetapi pengertian Kristus segera akan terjadi menimbulkan banyak problem di dalam gereja awali. Di mana-mana orang teriak, oh dia sudah datang. Di sana ada yang bilang dia sudah datang. Maka muncul penyesat-penyesat, dan lebih celaka lagi, mempengaruhi kehidupan mereka. Karena ada yang berpikir Yesus segera datang, ya sudah, tidak usah kerja keras, kita santai aja, tidak usah menabung, ya hidup gini aja. Nanti kalau minggu depan dia datang gimana? Ngapain kita kerja keras? Ngapain kita menabung? Ya, nah ini terjadi kekacauan-kekacauan seperti itu. Dan ternyata Yesusnya nggak datang-datang. Paulus pun lalu menjelaskan bahwa kedatangan Kristus di akhir zaman ini, ya, kedatangan Kristus di akhir zaman ini tidak segera. Tidak ada yang tahu kapan persisnya. Yang penting kalian itu siap-siap. Supaya nanti ketika dia datang, Anda akan sudah ditemukan siap. Jadi berjaga-jagalah seperti pesan Yesus itu. Ya, mereka pikir segera akan berjaga-jaga. Nah, dalam konteks yang demikian ini, mulai ada perubahan-perubahan pandangan tentang parusia. Paulus bahkan seperti apa yang disampaikan oleh Yesus dan juga oleh Petrus,
mulai menunjukkan bahwa kedatangan Yesus yang kedua ini itu akan ditandai dengan sesuatu yang mengerikan. Salah satunya nanti munculnya antikristus yang menyesatkan. Nah, kita udah lihat tadi, baik itu di dalam Injil, ya, itu ditandai dengan hal-hal seperti itu. Ya, kedatangan Yesus itu ditandai dengan hal-hal yang menyesatkan. Ini saya katakan kedatangannya ditunda, orang olok-olok ini kapan, nggak sabar nunggu, ya. Tapi ini diubah, ya. Peristiwa yang negatif yang akan terjadi. Jangan kau membiarkan dirimu ditipu. Karena jemaat di Tesalonika misalnya dikatakan, loh katanya Yesus sudah datang, kok kami nggak dikunjungi. Kami sudah jaga-jaga bersiap-siap, kok tidak dikunjungi. Ya, mereka ngoceh seperti itu. Nah, inilah yang terjadi, ada perubahan-perubahan di situ. Kemudian berubahlah konsep mereka tentang akhir zaman. Jadi tekanannya tentang kedatangan Yesus dan terhimpunnya kita, saudara-saudara, jangan lekas bingung dan gelisah. Ya, karena apa? Seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Belum. Orang bilang dia ada di sana, dia belum. Jangan kamu memberi dirimu disesatkan oleh orang yang dengan banyak berjuang. Jadi Yesus ini belum datang, kedatangan yang kedua. Tapi, nah ini dia akan mulai melihat bahwa kedatangan kedua itu jangan diartikan hanya Yesus boleh muncul nanti pada akhir zaman. Tetapi dia sudah muncul mulai sejak kebangkitannya. Dan itu mempunyai efek apa yang disebut efek moral, efek etis. Jadi kalian harus menyiapkan diri pada kedatangannya yang final itu, tetapi mulai sekarang, karena kedatangan itu sebenarnya sudah mulai sejak kebangkitan. Dia itu kehadirannya yang baru sejak kebangkitan, dan harus ditandai kalian harus siapkan diri itu dengan apa? Dengan kehidupan moral yang baik, supaya nanti ketika ada pengadilan, Anda sudah siap. Jadi dia katakan, jangan sampai kalian tuh malas-malas nggak kerja. Ini dikatakan. Juga waktu kami berada, kami ingin memberi kamu peringatan. Jika seorang tidak mau bekerja, jangan ia makan. Jangan sibuk dengan hal yang tidak berguna. Mau bilang rasanya Tuhan sudah dekat, lalu Anda tidak lakukan itu. Ya, ini yang diserukan di sana. Nah, ini yang kita katakan. Jadi Paulus selalu katakan ada ciri khas kedatangan Yesus itu, yaitu munculnya manusia durhaka, yaitu munculnya antikristus. Nah, ini sudah di otak gereja awali, munculnya Kristus yang kedua itu akan ditandai oleh antikristus. Nah, persoalan sekarang, siapa sih antikristus itu? Apakah dia itu paus? Apakah dia itu pemimpin-pemimpin tertentu? Nah, di otak Anda siapa? Kira-kira siapa antikristus itu? Ya, punya enggak pikiran siapa mereka ini? Yang dikatakan muncul di akhir zaman. Tapi akhir zaman itu sepertinya sudah tiba dalam pandangan Yohanes. Sudah terjadi. Tidak seperti bayangan tradisional awal-awal sekali. Nah, saya katakan, di Yohanes ini, kita harus ingat konteks tulisan Yohanes ini. Ketika surat ini ditulis, masih ingat di pengantar yang saya berikan, terjadi perpecahan di dalam jemaat. Ada kelompok-kelompok orang yang sudah Kristen, tetapi memiliki pandangan yang sesat, lalu mereka keluar, meninggalkan kekristenan, meninggalkan komunitas, dan lebih celaka lagi, beberapa dari mereka adalah orang-orang kaya, orang-orang terpandang, lalu mengajak beberapa orang juga keluar dari komunitas. Ini karena pandangan yang berbeda, lalu mereka merusak komunitas. Nah, ini kita lihat konteksnya.
Oleh karena itu, ketika kita mencari antikristus, sebetulnya jangan dicari terlalu jauh keluar. Oh, ini pemimpin ini yang menindas kami, ini yang menghalang-halangi kami beribadah. Bukan di situ. Kalau di konteks Yohanes ini. Yohanes katakan, mereka berasal dari lingkungan jemaat itu sendiri. Ya, karena lihat, memang mereka berasal dari antara kita. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama dengan kita. Artinya apa? Memang mereka itu dulu anggota komunitas kita. Tetapi mereka kini bukan bagian dari kita. Sebab mereka tidak lagi bersama kita. Jadi mereka keluar karena pandangan yang berbeda. Jadi hati-hati, jangan terlalu pikir antikristus itu jauh yang ngeri-ngeri, gambarnya serem-serem. Dia ada di antara kita. Dia di lingkungan kita. Tetapi sekarang bukan lagi bagian dari kita, karena mereka sudah murtad. Nah, jemaatnya sudah mengetahuinya. Kalian bisa tahu karena kalian punya Roh Kudus, kalian bisa membedakan mana antikristus itu dan mana bukan. Dan pada prinsipnya, kalau kita lihat siapa mereka, antikristus ini orang-orang yang telah bergabung dengan kelompok pembohong besar, yaitu iblis yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Jadi roh yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Jadi ini ya orang-orang antikristus di dalam Yohanes. Ya. Siapa mereka? Mereka dikatakan kelompok pembohong. Memang iblis itu raja, bapa segala dusta. Tetapi di dalam komunitas ini, ya, kalau Anda masih ingat apa yang saya sampaikan di awal, orang-orang ini tidak mengakui Yesus Kristus datang sebagai manusia. Jadi cara pikirnya tuh begini. Karena mereka mungkin terpengaruh oleh ajaran Gnostik. Keselamatan itu dari roh, dari gnus, dari pengetahuan. Nah, kita bisa selamat karena daya ilahi, karena pengetahuan ilahi itu. Dan Allah yang ilahi, Kristus yang ilahi itu memberi pencerahan kepada kita. Tetapi, Yesus ini tidak penting menjadi manusia. Tidak ada gunanya. Sebab yang menyelamatkan bukan manusia ini, tetapi daya ilahi ini, gnus ini. Karena bukan manusia ini yang mempunyai pengaruh menyelamatkan. Penyaliban tidak punya pengaruh apa-apa. Oleh karena itu, perbuatan manusia, perbuatan saya, perbuatan etis saya, perbuatan baik atau buruk, nggak penting, nggak mempengaruhi keselamatan. Ini efeknya, karena dia tidak mengakui Yesus sebagai manusia. Bahwa karya dia, perbuatan dia, salib dia, pengorbanan dia punya arti. Akibatnya sama bagi saya, perbuatan daging saya, tingkah laku saya tidak punya pengaruh terhadap keselamatan. Saya mau jadi orang baik, saya mau jadi bajingan, sama saja, tetap selamat kalau saya punya gnus, punya pengetahuan ilahi, karunia ilahi itu. Nah, ini yang diajarkan oleh orang-orang antikristus. Dan ini merusak moral orang Kristen. Sangat merusak. Mereka nanti praktek kasih itu tidak mereka lakukan. Ya, perbuatan-perbuatan karena itu bagi mereka tidak penting. Inilah, karena itu setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Adalah roh antikristus. Dan sudah ada di dalam dunia. Dan sudah ada orang-orang yang begini. Di antara atau di lingkungan jemaat sendiri. Jadi saya katakan jangan cari mereka terlalu jauh.
Ya, mereka ada di sekitar kita yang memberi kita ajaran-ajaran sesat, menyesatkan dan menyeret orang kepada kesesatan. Ini kan bahaya orang seperti ini. Ya, daripada pemimpin yang jelas-jelas mungkin melarang orang seperti ini jauh lebih berbahaya karena dia menyesatkan. Dia katakan, dia ini menyangkal baik bapa maupun anak. Ya, sebab siapa yang menyangkal anak, ia tidak memiliki bapa. Siapa yang mengakui anak, ia juga memiliki bapa. Jadi tidak mengakui anak bahwa Yesus anak Allah. Allah yang menjadi manusia. Nah, ini problem besar di dalam gereja awali. Nah, ini mereka tahu dari Roh Kudus. Sekarang kita lihat, setelah kita tahu parusia akan ditandai dengan munculnya orang-orang seperti itu, kita sekarang beralih melihat ya bagaimana kemudian Yohanes memberi nasihat di bab 3. Saya lompat ke bab 3. Nah, di bab 3, kalau kita lihat dikaitkan oleh orang gereja awali, gereja Yohanes ini, jadi saya beri ringkasannya ini, jadi antikristus itu dikaitkan dengan moral etis tadi. Jadi mereka ini menyangkal Yesus sebagai Kristus, sebagai anak, itu sebagai manusia, dan kehidupan duniawinya, ini ditolak. Karena itu tidak penting perbuatan moral, dan inilah yang memprihatinkan penulis. Karena nanti kehidupan moral komunitasnya bobrok, rusak. Nah, gimana memberi dasar ini? Bahwa mereka ini supaya jangan berbuat dosa, tapi berlaku adil. Karena kalau tidak percaya Yesus ini manusia dan penting perbuatan manusia, mereka mulai mengabaikan perbuatan dosa. Bagi mereka dosa, tidak ada dosa. Apa itu dosa? Ya, ini efeknya. Nah, untuk menjelaskan ini, penulis kini beralih membahas hari-hari terakhir sebagai penyataan atau pengungkapan antikristus dan ke penyataan Yesus. Jadi, di dalam masa terakhir itu nanti bukan hanya antikristus yang muncul, tapi juga Yesus menyatakan dirinya. Jadi pada parusia yang disebut di 2 Tesalonika akan ditampilkan baik kedatangan pendurhaka, orang yang tidak tahu hukum, antikristus, maupun juga Kristus sendiri. Nah, mereka ini antikristus ini akan dihancurkan di dalam kedatangan yang terakhir itu. Ada pertarungan nanti di situ. Jadi pada akhir zaman, orang-orang yang menerima Yesus Kristus akan dibangkitkan, akan ada pengadilan yang memisahkan orang jahat dari orang benar. Akan terjadi. Jadi, pada akhir zaman, manifestasi kejahatan yang tertinggi akan dihancurkan oleh Allah yang bertindak secara definitif melalui Mesiasnya. Ini akan ada pertarungan di situ. Jadi, lihat, Tesalonika katakan, pada waktu itulah, si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Jadi, antikristus itu akan tampil, niru saya. Biar kau tahu. Tetapi dihabisi oleh Yesus. Ya, dihabisi itu. Inilah perang Armageddon terakhir. Penghancuran terakhir itu. Dan mereka akan dihancurkan dengan napas mulutnya. Dan memusnahkannya dengan penampakannya pada waktu kedatangannya. Ini gongnya nanti baru pada kedatangan Yesus mereka akan dihancurkan. Awalnya mereka gaya-gaya dulu. Ya, bisa nyesat-nyesatkan orang. Nah, penulis ingin jemaatnya menghadapi parusia ini dengan keyakinan berdasarkan pada kesatuan mereka dengan Yesus, yaitu tinggal dalam Kristus. Jadi kalau dengar ini kan takut kita. Waduh, nanti saya waktu Yesus datang gimana ya? Apa saya nanti nggak dihancurkan? Apa saya nggak termasuk yang disesatkan? Gimana? Nah, karena dia sudah tunjukkan tadi, ciri khas antikristus adalah meninggalkan komunitas, keluar dari komunitas. Oleh karena itu, penulis katakan,
tinggallah di dalam Kristus. Tinggal di dalam komunitas ini. Supaya nanti ketika ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya. Dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Jadi kita kenal dia, kita tinggal dengan dia, kita sudah tahu persis, kita sudah bergaul dengan dia. Kenapa harus malu? Karena sekarang ini kita mengakui dia, kita tidak malu mengakui dia. Jadi penting mengakui Yesus. Penting tinggal dalam dia, akui dia, supaya nanti kita tidak menyangkal dia. Jadi nggak perlu malu. Anda lihat, sebetulnya di Injil sudah ada. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan. Namun yang menyangkal aku juga menyangkalnya. Siapa yang malu karena aku dan karena perkataanku di tengah orang yang tidak setia ini, anak manusia pun malu karena orang itu. Nah ini, dikatakan tinggallah dalam Yesus, jangan malu. Sekarang kau beri kesaksian, engkau terima dia, nanti otomatis engkau tidak malu. Kalau engkau sekarang di dalam dia, otomatis kamu nanti tidak takut pada kedatangannya. Jadi, pertama, mulailah kita, orang Kristen diminta, pedulilah terhadap parusia itu. Bagaimana Yesus akan datang sebagai hakim. Peduli. Jangan acuh tak acuh. Karena itu Yohanes katakan gini, sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang mendengar perkataanku dan percaya kepada dia, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari alam maut ke dalam hidup. Jadi ini, coba mulai sekarang, kita mau tinggal di dalam dia. Ya, mendengar perkataannya ini. Jadi dalam parusia orang dihadiri hanya orang yang tidak percaya. Jadi kalau kita percaya, kita tidak usah takut pada kedatangan yang kedua. Nah, di dalam 3 Yohanes ya, pengadilan memang telah terjadi ketika Yesus tampak sebagai terang yang masuk ke dalam dunia dan lebihnya. Jadi seakan-akan ketika orang bertemu dengan Yesus sebenarnya sudah terjadi. Tetapi parusia ini akan dilakukan terus sampai mencapai kepenuhannya pada akhir zaman. Jadi jika perbuatan orang itu baik, mereka akan terus tanpa malu melangkah kepada terang yang telah mereka pilih. Jadi tiap hari kita menyatakan pilihan kita kepada Kristus, menerima Kristus, dan terus kita melangkah kepada dia, di dalam dia sampai pada akhir zaman. Itu dia harus mulai sekarang, anak harus mulai peduli sekarang. Jangan tunggu nanti. Lalu dia mengingatkan, parusia itu penghakiman. Jadi jangan santai-santai aja, ada parusia, oke lah. Jangan lupa ini ada unsur penghakiman. Di situ, dia akan menghancurkan kepercayaan diri mereka dan membuat mereka kehilangan keberanian. Jadi orang-orang yang tidak percaya, ini akan dihancurkan kepercayaan dirinya. Jadi umat Kristen diingatkan dan diyakinkan bahwa orang Kristen ialah orang yang memiliki hidup kekal. Sudah kenal Kristus, sudah tinggal dalam dia. Karena itu parusia tidak akan menjumpai mereka sebagai orang asing. Apalagi hakim yang menakutkan. Karena dia sudah kenal, hakimnya saya kenal kok. Oh, jadi itu saudara saya. Ya, aman lah. Jadi tidak perlu takut. Karena saya bukan orang asing. Mereka telah lahir dari Allah. Jadi otomatis saudaranya, kita ini anak-anak yang setia yang bertemu dengan Bapa. Jadi tidak perlu takut. Ini yang mau dikatakan oleh Yohanes. Kalau kamu tinggal di dalam Kristus, otomatis kamu lahir juga dari Allah, kamu juga anak-anaknya. Jadi tidak usah takut di dalam penghakiman itu. Ini ditandaskan begitu. Jadi pentingnya melihat hubungan yang benar antara eskatologi yang telah direalisir dan eskatologi yang belum. Jadi sudah mulai sekarang, Yesus sudah datang dan hadir dalam setiap orang Kristen dan melakukan kebenaran. Tapi kesatuan penuhnya itu nanti baru ketika dia
datang kembali. Jadi ada kesatuan di situ. Maka orang diajak mulai saat ini terus bertindak di situ, ya, melakukan kebenaran di situ. Nah, sekarang mengapa dia katakan tinggallah di dalam aku? Sebab konsep tinggal ini, seperti Anda lihat di Yohanes, ya, tinggallah dalam aku, supaya apa? Seperti ranting tidak dapat berbuah pada dirinya kalau dia tidak tinggal di dalam aku. Ini. Jadi supaya kita bisa menghasilkan buah, kita diminta selalu tinggal. Artinya apa? Menghasilkan buah-buah kasih. Harus ada nilai-nilai moral etisnya yang nampak di dalam kehidupan mereka. Bukti bahwa mereka tinggal di dalam Allah. Jadi Yohanes katakan, ayo berusaha kamu terus tinggal di dalam Allah. Karena dengan itu kamu harus berbuah. Dan kamu perlu sekali berbuah. Karena di dalam pengadilan nanti, orang ditanya, buahmu apa? Seperti orang membagi talenta, diberikan talenta, kok ditanya, apa buah talentamu, hasil dari talenta itu? Nah, itu Yohanes bawa ke situ orang. Ya, walaupun kamu tidak diadili, tapi kamu ditanya, buahmu apa? Nah, kalau kamu tinggal di dalam dia, ya, kamu akan berbuah banyak. Jadi aman kamu pada waktu pengadilan nanti, pada akhir zaman nanti. Lalu, jikalau kamu tahu bahwa setiap orang yang melakukan kebenaran lahir dari dia. Jadi dia itu adalah Bapa. Kalau engkau lahir dari dia, maka engkau anaknya. Dan kalau engkau anaknya, ini logika dia, engkau mirip dengan bapaknya. Jadi ini, kalau kamu tahu, kamu lakukan lahir dari dia. Lah kalau kamu lahir dari dia, miriplah dengan dia. Mirip dengan Bapa dan anak mirip. Karena itu apa yang dilakukan Bapa, itu juga dilakukan anak. Nah ini kesadaran ini, saya ini anak Allah, berarti saya mirip dengan Bapak saya. Apa yang Bapak saya suka, apa yang dilakukan Bapak saya melakukan itu. Ya, karena kami sama-sama. Nah ini ditekankan lagi oleh Yohanes. Dunia tidak mampu, jikalau kamu tahu bahwa ini dunia tidak mampu mengenal anak, karena tidak mampu mengenal anaknya. Jadi ini, mengapa dunia tidak kenal kamu? Mau tekankan, oh ya karena dia tidak kenal Bapakmu. Otomatis kamu juga tidak dikenal oleh dia. Nah inilah konsep-konsep yang diminta oleh Yohanes kepada jemaatnya, supaya mereka memiliki hidup kekal, tinggal di dalam Kristus. Ya konteksnya. Nah sekarang kenapa dia nyampe pada jadi putra ini akan memiliki hidup abadi kalau engkau keputraan ilahi yang percaya dasarkan pada keputraan ilahi Yesus. Jadi orang yang percaya harus tiru Yesus. Dia adil, kita juga harus adil. Ini semua mengikuti dia. Karena seperti Yesus putra Allah, kita juga anak Allah, ya mesti kita identifikasi seperti Yesus. Saya kira itu tidak terlalu sulit. Nah ini, sekarang dari situ, dia katakan, lihatlah betapa besarnya kasih Allah yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Memang kita anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita. Sebab dunia tidak mengenal Allah. Sekarang kita anak Allah. Tapi belum dinyatakan keadaan kita kelak. Namun kita tahu bahwa apa Kristus dinyatakan, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Wah ini susah sekali. Ya, dia katakan, ya kasih Allah begitu besar, kita ini sekarang anak-anaknya. Jadi ketika kita menghasilkan buah tadi, melakukan kebenaran, kita mulai merasakan cara hidup orang Kristen mempengaruhi kesan. Bukan itu. Jadi jangan pikir menghasilkan buah, melakukan kebenaran, lalu memberi kesan, oh berarti cara hidup kita nanti, perbuatan baik saya ini menentukan keselamatan saya. Tidak. Kalau Anda ngomong begitu,
Kaum separatis katakan, ini menurunkan nilai status orang beriman yang diterima seseorang ketika masuk Kristen. Jadi cara pikirnya orang separatis begini. Kalau engkau berpikir bahwa dengan melakukan kebenaran, melakukan keadilan, menghasilkan buah-buah, seperti yang dinasihatkan Yohanes, dan dengan itu engkau bisa nanti berdiri di pengadilan, engkau diterima, engkau dibenarkan di situ. Kalau itu pikiran kalian, kaum separatis katakan, aduh, itu menurunkan statusmu sebagai orang beriman. Kenapa? Karena ketika engkau menjadi orang Kristen, kamu kan sudah jadi anak Allah. Kamu kan sudah ada di dalam Dia, sudah mengenal Dia, sudah menjadi seperti Dia. Lalu, kamu harus buat-buat begitu. Untuk apa itu? Wong kamu itu statusnya sudah anak Allah. Sudah gambar Allah. Gak perlulah berbuat baik seperti itu. Lalu penulis katakan, dia bukan meremehkan kasih Allah dan martabat orang Kristen sebagai anak Allah. Bukan itu yang dia maksud ketika dia minta kita menghasilkan buah. Ya. Dia katakan, bisa jadi dunia, orang-orang yang memisahkan diri itu tidak mengenali status Kristen sebagai anak Allah. Jadi dia nggak memahami, dia nggak kenal kita ini anak Allah. Karena dia sendiri tidak mengenal Bapa. Oleh karena itu orang Kristen jangan patah semangat. Sebab hal itu justru semakin membuktikan bahwa para pengikut Yohanes ini benar-benar anak Allah karena dunia tidak pernah mengenal Bapa, sehingga mereka tidak mengenal anak-anaknya. Mereka tidak memahami status dia sebagai anak Allah itu justru harus menghasilkan buah itu. Mereka tidak kenal. Cuma mereka bilang, kau buat apa katanya status anak Allah? Kok malah begini? Ya. Kok harus berbuat begini? Kamu kan sudah tinggal di dalam Allah, ngapain harus berbuat? Jadi terbalik, mereka tidak memahami itu. Nah, nanti Yohanes mengingatkan jemaatnya, betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sehingga kita disebut anak Allah. Memang kita anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita. Karena dunia tidak mengenal Allah. Sehingga dia tidak mengenal anaknya itu seperti apa. Bahwa kita anaknya harus menampilkan seperti Bapa yang menampilkan dirinya. Jadi kita melihat Bapa, melihat anak, melihat Bapa. Akhirnya kita identifikasi dengan Yesus. Lalu dia katakan, bagaimana status sebagai anak Allah jika itu dikaitkan dengan penyataan Kristus yang akan datang? Nah ini, sekarang kan Kristus nanti datang kedua kali itu. Lalu kita, apa yang terjadi dengan kita yang sudah menyerupai Dia, sudah jadi anak Allah, sudah tinggal di dalam Dia? Ya, kita udah tidak, misalkan kita udah tidak gentar lagi, karena nanti hakimnya saya kenal tuh saudara saya. Ya, nggak perlu khawatir nanti pada pengadilan itu, tidak perlu takut. Lalu gimana nanti kalau nanti saya pada pengadilan nanti, saya ini kan sudah anak Allah. Apa yang akan terjadi waktu Yesus menyatakan diri? Nah, di sini Yohanes mengkombinasikan eskatologi ini yang sekarang sudah terrealisir. Ketika kita mengatakan, ya, saya sudah menjadi anak Allah sekarang ini, dengan eskatologi yang akan datang. Nanti yang kedua tuh gimana? Sudah mulai berkembang, sampai nanti sempurnanya itu gimana hubungannya? Dia katakan, ya, kita ini sekarang ini eskatologi sekarang kita adalah anak-anak Allah. Betul, anak-anak Allah. Namun sebagai umumnya dipercaya, anak manusia belum dinyatakan pada waktu akhir. Kita sudah kenal Yesus tapi belum sempurna. Maka ada kemungkinan bagi aspek masa depan anak-anak Allah yang belum dinyatakan. Jadi kita ini anak Allah seperti apa sih? Belum tahu. Karena itu dikatakan, tetapi belum dinyatakan keadaan kita kelak itu kayak apa? Belum. Seperti apa nanti?
Sekarang kita udah anak Allah, tapi nanti seperti apa sih anak Allah kita? Ini. Lalu parusia Yesus ini dipertentangkan dengan penampakan antikristus ini. Demikian juga penyataan orang-orang Kristen, komunitas Kristen, dipertentangkan dengan pengungkapan kaum sebagai kelompok yang tidak termasuk di dalam komunitas. Seperti nanti di parusia ada antikristus dan ada Kristus, juga nanti ada orang Kristen dan kelompok separatis. Pengungkapan kelompok separatis ini menjadi antikristus, tidak membawa sesuatu yang baru. Karena mereka hanya menunjukkan apa yang sudah ada dan selalu ada. Kejahatannya itu tidak kreatif. Jadi, bagaimana status keadaan kita? Ini Allah itu kreatif di sini. Gimana keadaan kita nanti? Ya, dia katakan di dalam teks ini, ya, pengungkapan orang seni mengangkat identitas mereka sebagai anak Allah. Naik nanti. Jadi seperti apa pengungkapan? Namun pengungkapannya akan menyangkut sesuatu yang belum diungkapkan. Karena bagaimana keadaan kita kelak, tapi belum dinyatakan keadaan kita kelak. Kayak apa? Nah, cinta Allah itu kreatif. Cinta Allah ini lalu membuat orang-orang Kristen menjadi anak-anaknya. Namun tidak berhenti di sini. Kan kita sudah anaknya di sini. Tetapi karena cinta Allah itu kreatif, tidak berakhir pada memberi status anak Allah. Tidak cukup di situ. Melainkan ada kelanjutan status itu, yaitu apa? Kita akan menjadi seperti Allah. Sebagaimana ia menunjukkan dirinya sendiri di dalam anaknya. Jadi pengungkapan terakhir akan membuat orang Kristen menjadi sama seperti Kristus. Wah, ini hebat sekali. Sebab kita akan melihat dia di dalam keadaan yang sebenarnya. Oh, ini yang luar biasa nanti ketika kita menghadapi kedatangan Kristus kedua. Kalau kita tinggal dalam dia, kita akan melihat dia di dalam keadaan yang sebenarnya. Kayak apa sih Yesus nanti? Sekarang ini belum. Ini yang disebut di dalam kekristenan disebut visio beatifica, memandang Allah dari muka ke muka. Nah, kenapa ada pandangan seperti ini? Kita kan tidak enak ya. Surga apa sih? Mati cuma melihat Allah dalam keadaan sebenarnya apa sih? Kayak apa sih Allah sebenarnya? Nah, latar belakang ini sebenarnya begini. Ya. Di kitab Kejadian, kita dinyatakan diciptakan menurut gambar Allah. Tapi gambar itu hilang karena godaan ular. Ya. Kamu akan menjadi seperti Allah, tapi Allah yang lain, bukan Allah yang sejati. Nah, walaupun dalam rupa Allah, Yesus mengubah ini gambar Allah yang hilang ini. Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, tapi kemudian dia mengosongkan diri, mengambil rupa menjadi sama dengan manusia. Karena itu dengan disebut anak Allah, orang Kristen diidentifikasikan dengan Allah-Allah dalam arti kita nanti membawa nama Allah karena kita anaknya. Jadi kita akan menjadi serupa dengan Kristus, kembali ke gambar itu. Ya. Karena dikatakan, saudara-saudara kasih, sekarang kita adalah anak Allah, tetapi belum dinyatakan keadaan kita kelak. Namun kita tahu bahwa apabila Kristus dinyatakan, kita akan menjadi sama seperti dia. Wow, ngeri sekali kan? Sebab kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Ini gimana ini? Ya, ini teks yang sulit, bahwa kita akan menjadi sama seperti dia. Jadi, betapa hebatnya kalau kita tinggal di dalam Allah, tetap jadi anak Allah. Jadi ada dua hal penting yang disebutkan di sini apabila Kristus dinyatakan, yaitu kita akan menjadi seperti dia dan kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Di Wahyu 22 ayat 4, mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka.
Jadi rupanya melihat Allah itu sesuatu yang luar biasa di dalam konsep Alkitabiah. Ya. Mereka akan melihat wajahnya dan nama ini. Apa persisnya ini? Kita tidak bisa menjawab seperti apa persisnya. Kita bisa melihat wajah dia. Kita menjadi seperti dia. Di Korintus, Paulus menulis gini, sebab sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Jadi ini keberadaan kita sekarang sebagai anak Allah itu ditentukan oleh tanda kasih bagaimana Allah mengenal kita. Namun kita masih berada di dalam janji masa depan. Kayak apa nanti? Yang belum kelihatan. Nanti kita jumpa dengan Allah kita. Tapi gimana? Nah ini orang hidup di dalam pengharapan. Seperti apa nanti kita belum tahu. Yang jelas kita akan diubah. Menjadi seperti dia. Nah ini. Setiap orang, ya ditekankan lagi, setiap orang yang menaruh harapan itu kepadanya, menyucikan sama seperti dia adalah suci. Ini kata-kata Yohanes yang berat-berat semua ya, di bab 1 ada 1 Yohanes bab 3 ayat 3. Jadi mengikuti Kristus bukan saja membuat status kita sekarang ini menjadi anak yang lahir dari Allah, tapi juga harapan kita akan siapa kita kelak, yaitu kita juga suci, bersih. Dengan dibersihkan seperti ranting-ranting, itu kalau kita dibersihkan, kita akan menghasilkan banyak buah. Jadi yang terjadi pada manusia yang tinggal dalam Yesus. Nah sekarang, apa yang bahaya di sini? Ini lagi masalah dengan antikristus. Kita akan lihat hubungannya dengan antikristus ya. Problem besar di sini. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa. Dan di dalam dia tidak ada dosa. Perhatikan di bawah ayat 6. Setiap orang yang tetap berada di dalam dosa, di dalam dia, tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa, tidak pernah melihat, dan tidak pernah mengenal dia. Wah, ini susah kita. Anda masuk enggak? Setiap orang yang berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Masa kita bisa enggak? Apa Anda besok berdosa lagi? Minggu depan berdosa lagi? Berarti kita masuk di mana? Karena dia kata, setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak pernah melihat dan tidak pernah mengenal dia. Nah, kita di posisi di mana? Masa kita di posisi orang yang tidak pernah mengenal Allah? Karena kita pasti berbuat dosa lagi, kan? Apa maksud Yohanes di sini? Jika kita perhatikan di bab 1 ayat 8, di 1 ayat 8, saya baca teksnya. Ya, dikatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Nah, kok aneh, kok terbalik? Justru kalau kita katakan saya tidak berdosa, saya penipu. Nah, ada benar. Karena apa? Saya pasti berdosa. Di sini dikatakan kalau kita tidak berbuat dosa lagi, kalau kita berbuat dosa lagi, kita tidak mengenal dia. Lalu gimana? Nanti persoalannya. Ya, di 1 ayat 8 dikatakan, kalau saya katakan saya nggak dosa kok, saya nggak dosa, kita menipu. Karena manusia pasti berdosa. Ya. Tetapi kalau kita di sini dikatakan, kalau engkau berbuat dosa lagi, waduh gimana? Engkau berarti tidak mengenal Allah. Nah, ini membingungkan. Kita lihat konteksnya. Jadi gimana sebenarnya posisi kita? Di bab 1 ayat 8, Yohanes berbicara
untuk melawan konsep kaum separatis ini, kaum antikristus ini, yang mengatakan dosa itu tidak ada. Dosa itu tidak ada. Karena entah Anda jahat, entah Anda buruk, efeknya itu udah ada. Nggak ada pengaruhnya. Ya, seperti saya katakan tadi, karena perbuatan Yesus manusiawi itu tidak ada penting. Yang penting yang ilahi. Jadi, nah, berarti dalam arti itu tidak ada dosa. Nah, inilah yang dilawan oleh Yohanes di bab 1 ayat 8. Kamu kalau ngomong tidak ada dosa, kamu menipu. Yesus jelas hadir sebagai manusia di dunia. Jelas dia bertindak, dia mengampuni. Itu juga hidup kita. Tidak mungkin kita tidak berbuat dosa. Ya, itu dilawan. Sekarang di sini apa? Ya, kembali ke tema utama. Bukan tentang pengungkapan mengenai seperti apa kita nanti, tapi bagaimana persiapan untuk menghadapi ini. Apa yang harus kita lakukan supaya siap nanti ketika menerima kedatangan Kristus. Halangan terbesarnya apa? Dosa. Kaum separatis katakan orang tidak bisa berdosa di 1:8 itu. Tetapi di sini mau ditekankan, dosa justru merupakan halangan terbesar untuk menjadi anak Allah. Ya, hati-hati. Kalian tuh tidak mungkin tidak berdosa, kalian menjadi halang untuk anak Allah. Yang dengan menekankan bahwa dosa sebagai kesalahan pelanggaran hukum, Allah penulis menekankan dosa merupakan tanda anak iblis. Jadi kalau Anda berdosa, Anda menipu. Itu Anda anak iblis. Nah, kaum separatis yang memisahkan diri dari komunitas tergolong antikristus. Karena sementara mengaku percaya kepada Kristus, mereka meniadakan pentingnya kehidupan duniawi Yesus. Perbuatan Yesus sebagai manusia nggak penting. Jadi nggak ada dosa. Nah, sikap mereka terhadap dosa tergolong suatu kesalahan dan kejahatan. Karena dengan mengatakan dosa itu tidak penting, mereka mengandaikan Allah dapat dinyatakan kepada umum dalam tindakan-tindakan jahat. Jadi Anda jahat atau baik, nggak ada pengaruh di dalam tindakan jahat pun Anda bisa menyatakan Allah. Dengan kata lain, meskipun berbuat jahat, orang Kristen tetap mewujud nyatakan Allah. Itu pandangan antikristus, kaum separatis ini. Nah, inilah yang dilawan oleh Yohanes. Dosa sebagai kesalahan dan pelanggaran hukum dipertentangkan dengan Yesus yang dinyatakan kepada Israel sebagai terang dan sebagai anak domba. Ya, menolak Kristus berarti menolak terang. Jadi dosa merupakan penolakan untuk percaya kepada terang, menarik orang menjauh dari terang. Karena itu setiap orang yang tidak berada dalam Kristus tidak akan berbuat dosa lagi. Di dalam Yesus tidak ada dosa. Oleh karena di dalam Kristus, orang bersatu dengan Kristus dan tidak akan ada suatu dosa. Karena orang yang berbuat jahat bukanlah orang Kristen. Artinya, ya orang yang belum pernah melihat dan mengenal Yesus. Karena dia ada di dalam terang. Tapi nyatanya gimana? Pada kenyataannya seperti apa kita? Nah, pada kenyataannya kita berbuat dosa. Anak-anakku, jangan membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Siapa melakukan kebenaran adalah benar, sama seperti dia adalah benar. Siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab sejak semula, iblis terus-menerus berbuat dosa. Oh, ini ruwet di sini. Ya, jadi penulis sudah mengkritik setiap orang yang berbuat dosa. Ya, tersirat dari ketakutan kelompok, bagaimana mereka merasa kalau engkau hidup dalam Kristus, sebetulnya dosa itu tidak ada. Ini yang terus digambar-gambarkan oleh kelompok-kelompok antikristus. Inilah yang disebut dengan si pendusta yang membohongi manusia. Nah, akhirnya apa? Nasihat Kristus di akhirnya. Ya, kalau kita lahir dari Allah, apakah kita tidak terus berbuat dosa? Tanda khas lahir dari Allah ialah tidak dapat terus-menerus berbuat dosa. Jadi, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka ini apa efeknya di sini? Maksudnya,
bahwa anak Allah tidak dapat berdosa, tidak bertentangan dengan ini. Artinya gini, pada dasarnya orang Kristen menganggap dosa sebagai sesuatu yang jahat. Kaum separatis, dosa tidak mempengaruhi persatuan mereka dengan Allah. Nah, sekarang penulis katakan apa? Pada waktunya orang Kristen akan berbuat dosa suatu saat. Tetapi mereka berbuat dosa meskipun mereka anak Allah. Bukan oleh karena mereka anak Allah. Kita ini sudah anak Allah. Tetapi meskipun kita ini anak Allah, kita masih berbuat dosa. Bukan oleh karena kita anak Allah kita berbuat dosa. Jadi ini yang mau dimasukkan, ada kelemahan kita di situ. Ya, berdosa ini, jadi di dalam konteks eskatologis ini Allah akan menyiapkan ini supaya kita itu bagaimana nanti suatu saat di dalam konteks apokaliptik, kita yang masih ada kemungkinan berbuat dosa nanti dijadikan orang suci supaya nanti pada pertarungan besar terakhir nanti kita bertempur melawan kejahatan, maka kita dikuduskan di situ. Jadi umat beriman mungkin melihat Yesus sebagai model mereka, yakni tanpa dosa. Jadi akibatnya kedua kelompok dalam Korintus Yohanes bertengkar bahwa orang Kristen tidak berbuat dosa. Jadi seperti apa orang Kristen? Dia kalau di dalam Kristus dia seperti Kristus, berarti dia tidak berdosa. Tapi walaupun dia anak Allah, tetap dia bisa berbuat dosa dan Yesus akan siapkan dia untuk pertempuran terakhir. Ada kelompok-kelompok orang-orang suci itu. Nah, oke, itu beberapa lalu orang Kristen tidak berdosa. Oh, itu panjang. Nah, kita lihat di bagian akhir, lalu dia minta bagaimana caranya menyelesaikan ini. Ketika kita hidup di dalam perpisahan itu, Yohanes hanya nasihatkan kita supaya kita saling mengasihi. Jadi, kelompok separatis itu dianggap seperti Kain yang membunuh saudaranya. Mereka ini memisahkan diri, tapi dengan pemisahan diri mereka tuh membunuh saudaranya seperti Kain membunuh saudara. Mengapa mereka dianggap membunuh saudara itu? Sebab banyak dari mereka sebetulnya orang-orang kaya, dan ketika mereka memisahkan diri, komunitas ini juga mengalami kemunduran. Selain itu, dengan pengunduran diri mereka ini, juga mereka seperti menyerang status orang-orang Kristen yang sudah ada. Di dalam arti itu mereka dianggap membunuh seperti Kain membunuh saudaranya. Memang mereka tidak melakukan kekerasan. Ya. Sebelumnya mereka itu saudara, satu komunitas seperti Kain dan Habel, saudara. Tetapi begitu mereka mengundurkan diri keluar dari saudara, seperti Yudas Iskariot yang berkhianat, orang-orang ini ya seperti membunuh komunitas itu. Seperti Yudas yang mengkhianati dan menyerahkan Yesus untuk membunuh ini. Jadi mereka anggap ini orang-orang pengkhianat. Jadi mengapa mereka para saudara menuduh para Kristen tidak mengenal Tuhan akhirnya? Mereka bukan anak-anak Tuhan. Menyerang identitas orang Kristen dan kehidupan kekal. Dan dalam arti itu, mereka itu pembunuh. Meski tidak melakukan kekerasan. Dan di mata orang Kristen, marah terhadap sesamanya sama dengan membunuh. Itulah jahatnya kaum separatis. Tapi bagaimana tindakan kita terhadap mereka? Orang Yohanes tekankan pentingnya mengasihi satu sama lain. Supaya kita di dalam komunitas, jangan sampai kita keluar. Dan keluar itu menjadi pembunuh untuk komunitas. Merusak, menyerang status identitas komunitas kita, dan dalam arti tertentu sebetulnya kita melakukan kekerasan, marah, ya, pembunuhan kepada komunitas. Nah itu kurang lebih ya cukup panjang lebar, panjang sekali apa yang saya sampaikan, tapi mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik.
intinya yang mau saya sampaikan, lihatlah antikristus itu di dalam komunitas kita. Nggak usah jauh-jauh. Ketika orang berusaha memisahkan diri, lalu dalam usahanya memisahkan diri, dia membunuh komunitas, mengajak orang lain untuk ikut keluar, lalu mencoba memberikan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan apa yang sudah kita imani bersama. Nah, menghadapi orang yang demikian, Yohanes katakan, hendaklah kamu saling mengasihi. Ya, perkuat di dalam dirimu persatuan, kasih itu, dan jangan juga melakukan pembalasan itu dengan membenci dia, engkau akhirnya nanti membunuh saudaramu juga. Oke, itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Masih banyak, tapi ya sudah itu aja. Nanti silakan pertanyaan mungkin lebih menarik di situ. Terima kasih sekali Pak Ya. Paskalis. Saya sampai terus terang nggak bisa kecap Pak Paskalis. Saya coba menulis, tapi selalu aduh sampai apa namanya itu kelewatan terus gitu ya. Akhirnya saya print screen aja deh Pak. Saya print screen, screenshot, saya print screen gitu ya. Karena memang benar banget Pak Paskalis bilang, wow, bahkan banyak sekali, berapa lembar tadi, ratusan ya. Iya, banyak, karena ini anunya panjang ya, apa itu pembahasannya sudah. Kalau mau detail bagaimana kebencian itu di surat Yohanes ini sangat detail, dia menggambarkan mengapa orang yang keluar ini, kaum separatis antikristus ini dianggap membunuh ke kelompoknya ini ya, dan bagaimana dia melihat apa itu akhir zaman itu sangat problematis di sini gambaran-gambarannya. Tapi memberi kita gambaran tentang situasi gereja Kristen awali. Ya, ada konflik di antara mereka, dan mereka akhirnya terpecah, dan keterpecahan itu memang suatu pembunuhan untuk komunitas Kristen. Dan kita tahu gereja di Efesus itu hilang. Ya, gereja yang berkembang itu Yerusalem, kemudian gereja Antioquia yang kemudian sampai ke Roma dan sebagainya. Tapi gereja Efesus sebagai pusat itu boleh dikatakan lenyap, ya, tidak kelihatan apa yang dirintis oleh Yohanes di situ. Ya. Baik, terima kasih Pak Paskalis buat pengajaran yang luar biasa. Nah, ini kebetulan baru ada satu pertanyaan. Bapak Ibu monggo silahkan, kalau ada yang mau bertanya silahkan juga bisa tuliskan di chat, atau bisa juga nanti langsung di unmute saja mic-nya ya. Satu pertanyaan Pak Paskalis di sini dari Bapak Hieronymus. Ini beberapa pastor mengajarkan bahwa setelah meninggal manusia itu langsung diadili. Apakah ini berarti manusia diadili 2 kali? Begitu Pak Paskalis. Saya tidak tahu dia dasarnya di mana memakai apa itu teks itu. Ya, karena di dalam konsep kita, jadi ada istilahnya tuh ada 2 pengadilan. Ada 2 masa akhir. Itu ada pengadilan pribadi, ya, masing-masing orang akan diadili, dan ada pengadilan umum akhir zaman. Nah, itu yang tidak selalu jelas di dalam kitab suci. Kalau kita mengikuti pandangan Yohanes, sebetulnya pengadilan itu terjadi sudah di dunia ini. Ketika kita menerima menolak Kristus, sudah terjadi pengadilan. Ya, kita menolak terang atau menerima. Nah, saat itulah kita menghakimi diri kita sendiri. Allah tidak menghakimi. Itu kalau di dalam konsep Yohanes. Tetapi di dalam konsep gereja secara umum, ketika kita melihat dari teks-teks lain, ya, teks-teks tentang parusia, gereja lalu melihat semacam ada 2 peristiwa pengadilan. Pengadilan pertama ketika kita masing-masing dari kita dipanggil Tuhan, kan secara pribadi kan. Masing orang, saya meninggal hari ini, besok yang lain, lusa. Dan kematian itu dianggap sebagai suatu pengadilan pribadi. Kemudian kita masih menantikan kedatangan Yesus yang kedua di akhir zaman. Dan itu menjadi iman gereja. Sampai sekarang gereja masih menyerukan, kedatanganmu kami rindukan. Kapan itu? Kita tidak tahu. Suatu saat akan terjadi akhir zaman, dan pada waktu itulah
kita mengakui adanya pengadilan terakhir. Semua akan diadili. Dan waktu itu baru terjadi keputusan Anda masuk A atau masuk B. Kalau kita lihat di dalam cara berpikirnya kitab suci. Nah, sekarang kan yang menjadi kesulitan di dalam gereja, bagaimana hubungan antara kematian pribadi dengan pengadilan terakhir. Nah, ini jaraknya gimana? Kalau Abraham yang sudah mati lama dulu, Musa, masa menunggu kita bertahun-tahun untuk pengadilan yang terakhir? Nah, itu persoalannya. Kalau kita mau lihat seperti ada dua peristiwa itu. Nah, gereja lalu mencoba mendamaikan itu dengan berpikiran seperti ini. Di dalam dunia orang mati, jadi dunia hidup setelah di dunia ini, itu kan tidak mengenal apa yang disebut ruang dan tempat. Jadi, di zaman itu orang tidak dibatasi, di dunia itu orang tidak dibatasi oleh ruang maupun oleh tempat atau waktu. Tidak ada waktu dulu dan sekarang. Tuhan itu ya dulu, sekarang, dan nanti satu. Nah, di dalam konsep pengertian, walaupun secara manusiawi, secara duniawi, kita yang terbatas dengan dunia ini, berpikir ada jarak antara saya sekarang dan pengadilan terakhir nanti, ada jarak. Tetapi di dunia sesudah kematian, jarak itu mungkin tidak menjadi masalah. Nah, itu persoalannya. Sehingga ketika dikatakan begitu orang meninggal, dia langsung diadili, itu bisa juga. Karena memang tidak mengenal waktu. Ya, kita tidak mengenal waktu. Atau Anda mengenal, oh belum, ya juga tidak bisa. Jadi mau dikatakan langsung, mau dikatakan tidak, saya kira dari kacamata dunia kita, itu sama-sama bisa. Ngerti maksudnya? Jadi kalau Anda mengatakan, oh karena di dunia itu tidak ada seperti kita nanti akan datang. Di dunia yang hidup sesudah mati ini. Tetapi dari kacamata kita, ada. Itu yang menjadi persoalan. Sehingga kalau Romo itu katakan, oh setelah kita meninggal kita langsung diadili, bisa juga. Ya, tidak salah juga. Tapi bisa juga salah dari kacamata adanya rentang waktu itu. Nah, menurut saya tergantung dari sudut pandang mana kita melihat itu. Apalagi kalau kita percaya misalnya lalu ada masa-masa menantikan akhir zaman itu. Di situ. Jadi itu persoalannya ya, persoalan antara pengadilan pribadi ya, masing-masing orang dan seluruh dunia. Nah, di kita itu ada beda. Karena kita terbatas pada ruang dan waktu. Tetapi di dunia yang nanti, yang akan datang, itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah ruang, tidak ada masalah waktu. Itulah susahnya bicara tentang hidup sesudah kehidupan di dunia ini. Karena kita tidak tahu persis apa yang kita bayangkan, apa yang kita pikirkan, tidak mungkin bisa sama. Seperti tadi dikatakan oleh Yohanes, bagaimana keadaan kita kelak? Kita tidak tahu. Nanti memandang Allah dari muka ke muka. Gimana persisnya? Tidak tahu. Nanti baru kita akan melihat Allah dalam keadaan sebenarnya. Seperti apa? Tidak tahu. Ya, akhirnya menjadi abstrak. Maka orang lalu Yesus buat lukisan tentang surga itu indah. Perjamuan itu. Tapi secara logika memang sulit sekali bagi kita memahami. Saya selalu pakai perumpamaan begini untuk membayangkan itu. Saya selalu katakan kepada teman, kalau kamu lahir buta, ya, kamu tidak pernah bisa membayangkan apa itu merah, apa itu hijau, apa itu kuning. Ketika suatu saat orang bercerita kepadamu, oh hijau itu begini loh. Aduh sejuk, segar, warnanya begini. Dia cerita. Anda yang buta sejak lahir,
tetap tidak akan pernah mengerti apa bedanya hijau dan merah. Ya kan? Tidak pernah akan tahu. Pasti punya bayangan aja, imajinasi. Oh, kira-kira gini. Oh, kira-kira gini. Sama ketika kita yang manusia terbatas dengan badan, berbicara tentang yang roh nanti, yang ilahi, yang berbeda dengan yang sekarang, kita hanya bisa membayangkan. Nggak akan bisa persis, oh ini. Maka bagi saya, omong kosong orang cerita, oh surga tuh gini, darah benar gini. Itu semua imajinasi dia, bayangan dia tentang surga yang indah. Karena siapa yang pernah datang dari surga, turun ke dunia, cerita surga tuh begini? Kan nggak pernah. Nggak ada yang pernah ngalami. Nggak pernah yang ada di situ. Apa yang persisnya terjadi? Yang kita lihat adalah gambaran-gambaran yang diberikan Yesus. Penting apa? Ada pengadilan, Yesus akan datang. Persisnya seperti apa, itu tetap nanti Yohanes katakan, bagaimana keadaan kita kelak? Kita belum tahu. Tetapi nanti kita akan menjadi serupa dengan dia. Itulah yang luar biasa. Ya, seperti itu kira-kira. Baik, terima kasih Pak Paskalis. Untuk Ibu Desi, mohon bersabar sebentar ya Bu Desi ya. Kayaknya ada pertanyaan lanjutan dari Pak Hieronymus. Setelah pengadilan pribadi, yaitu setelah meninggal, apakah roh seseorang itu langsung ditetapkan masuk surga atau neraka, atau ke api penyucian terlebih dahulu? Terus bagaimana dengan orang kudus nih di gereja Katolik ya? Apakah santo dan santa diyakini memang sudah masuk ke surga? Demikian Pak Paskalis. Itu seperti saya katakan tadi, perbedaan tuh enggak ada. Kalau kita enggak lihat ada perbedaan, dia langsung ke surga atau neraka. Jangan lupa, api penyucian itu bukan satu tempat khusus. Ya. Hanya ada dua tempat ya, surga dan neraka. Api penyucian itu adalah jenjang orang masuk ke surga. Ketika dia mau masuk ke surga, dia merasa belum layak, masih ada ikatan, masih ada kekurangan. Dia ingin disucikan, dimurnikan. Sehingga ketika plek masuk surga, dia udah enak melihat kegemilangan Allah tuh dia enggak silau. Ya, itu cara pikir yang ya sederhana. Nanti kalau saya langsung surga, waduh nggak tahan, saya terlalu mewah, terlalu indah. Karena itu bersihkan saya dulu. Nah, itu tahap dia menuju ke surga. Orang yang ditentukan sudah neraka nggak bisa lagi. Ya, orang neraka ya neraka, tapi orang yang ke surga masih ada kemungkinan dulu dia masuk ke api penyucian. Di situ konsepnya. Nah, bagaimana dengan orang kudus ya kita percaya mereka sudah ada di surga. Mereka sudah ada di situ. Dan kalau kita mengimani apa itu kehidupan sesudah kematian dan kebangkitan, itu terjadi sebetulnya sudah terjadi setelah dia meninggalkan dunia ini, langsung terjadi. Jadi, maka saya katakan tadi, jangan berpikir dengan cara pikir duniawi kita, sehingga kita selalu membuat pemisahan waktu. Nah, waktu itu hanya ada pada kita yang duniawi ini. Karena kita terbatas ruang dan waktu. Di dunia yang akan datang, itu tidak mengenal itu. Tidak mengenal. Nah, itu gimana persisnya? Ya sulit kita mau membayangkan, karena kita masih terbatas ini. Itu. Ya. Baik. Mohon maaf Pak Paskalis, bisa minta tolong di stop sharing dulu Pak, biar ini. Oh ya ini ya. Iya. Terima kasih Pak Paskalis. Ya, selanjutnya Ibu Desi, silahkan. Oh ya, taruh. Yang punya pandangan lain silahkan ya, jangan saya silakan kalau punya pandangan lain. Saya mau nanya nih, kalau komunitas saksi Yehova itu termasuk antikristus atau tidak? Terus kedua, kenapa saksi Yehova itu kebanyakan orang-orang Kristen gitu loh, yang sakit hati atau akar kepahitan, luka batin gitu dalam, mungkin karena titik jenuh untuk capek pelayanan gitu kan, pelayanan komunitas mungkin di gerejanya dia gereja Katolik sama gereja Protestan. Tapi yang saya banyak temuin sih kebanyakan saksi Yehova itu kebanyakan dari yang saya temuin ya di Cijantung ini, kebanyakan itu orang-orang yang orang-orang Katolik gitu loh, mungkin yang mungkin jenuh gitu loh. Terus juga terus dia coba ke Kristen Protestan, acara Kristen Protestan, dia juga jenuh gitu loh. Terus saya cuma mikir, kenapa ya di Cijantung ini, dan saksi Yehova itu berani juga masuk ke
gereja Katolik dan mewartakan gereja saksi Yehova. Nah, saya yang bingung, apakah saksi Yehova itu antikristus atau enggak? Itu aja Pak Paskalis. Makasih. Kalau kita lihat dari sudut pandang Yohanes, kita harus lihat mereka tuh berasal dari mana. Kalau mereka dulunya Katolik, lalu mereka menyerang Katolik, memisahkan orang Katolik, lalu mencoba menghasut orang Katolik, itu bisa masuk sebagai antikristus. Ya, karena dia merusak komunitas, membuat orang tidak tinggal di dalam Kristus. Lalu dalam arti konsep Yohanes tadi, karena mereka membunuh status orang Kristen. Ya, dalam arti dia mungkin menghina, mengolok, dan sebagainya. Itu bisa sebagai antikristus. Tapi kalau dia bukan dari kelompok kita, dia bukan dulu dari kita, tidak tahu dari mana, dia punya pikiran yang berbeda, justru itu menjadi pemikiran bagi kita mengapa mereka punya pandangan-pandangan yang berbeda seperti itu. Dan kita tidak berhak, bagi saya kita tidak berhak menghakimi orang yang punya pandangan yang berbeda. Ya, Allah itu begitu besar, kita tidak bisa fokus Allah itu cuma seperti ini yang saya bayangkan. Ya, tidak bisa, karena dia sangat agung dan luhur luar biasa, jauh melampaui pemikiran-pemikiran saya. Jadi karena itu kita tidak usah menghakimi mereka bahwa mereka sesat dan sebagainya. Tapi kalau orangnya itu dari komunitas kita, lalu dia keluar, memecah, lalu menghasut orang di dalam untuk keluar, lalu membunuh status kita, identitas kita, ngomong ini tidak benar. Nah itu termasuk, bagi saya itu termasuk antikristus. Ya, dan mencoba menjauhkan orang dari iman akan Kristus yang sudah ada. Ya, sudah ada di dalam komunitas itu. Ya. Oh iya, saya nanya lagi Pak, yang kedua. Kenapa kalau gereja antikristus itu banyak di Manado gitu kan, di Pulau Manado gitu kan. Terus kalau di Jakarta ada saat saya usia 25 ya, tahun 9 berapa deh, lupa 98 atau berapa. Saya pernah ngelihat gitu loh kan, antikristus atau gereja setan itu banyak di komunitasnya di mall-mall. Itu gereja gereja setan atau itu masuk jadi antikristus atau enggak Pak? Tapi yang saya lihat anak-anak mudanya itu emang basicnya dari Katolik sejak lahir gitu loh. Mungkin karena dia sakit hati dari orang tua atau apa. Tapi saya cuma ngeliat kok bisa ya ada gereja antikristus atau gereja setan atau apa. Itu gereja setan itu masuk antikristus atau tidak Pak? Terima kasih. Saya tidak pernah ketemu gereja setan, jadi saya nggak berani menilai. Jadi persisnya seperti apa, ajarannya apa. Jadi saya tidak berani menilai. Dan mengapa dia disebut gereja setan, juga saya nggak tahu. Tapi yang menarik Ibu katakan, kenapa muncul banyak gereja antikristus di Manado? Saya juga nggak tahu ada gereja antikristus di Manado. Tapi hanya pemikiran saya begini. Munculnya antikristus itu pasti dari Kristus, dari kelompok Kristus, kelompok Kristen. Karena kalau dia bukan dari kelompok Kristen, dia sebenarnya tidak bisa jadi antikristus. Karena antikristus itu justru dia mau nyaingi Yesus, saya katakan lawannya tadi. Dia mau mengambil posisi Kristus, saya ini jadi Kristusnya. Jadi dari mana dia? Ya dari komunitas itu. Maka Yohanes katakan dia ada di antara kita, tapi dia sekarang bukan saudara kita lagi. Ya, bukan saudara kita lagi. Dulu dia saudara kita, tapi dia udah keluar. Jadi antikristus itu justru lahirnya itu dari dalam, bukan dari luar. Tapi ini konsep Yohanes ya, karena mengacu kepada komunitas dia. Kalau kita lihat konsep Paulus itu bisa dari luar kelompok itu. Ya. Tapi kebanyakan, walaupun dari Paulus sebetulnya dia adalah guru-guru Kristen Yahudi yang mempunyai ajaran berbeda dengan Paulus. Lebih ke situ. Jadi jangan cepat menilai orang luar. Ya. Itu sebenarnya dari kita sendiri, konflik-konflik di gereja awali yang ada. Akhirnya fenomen itu jadi menarik sekarang ini kok di Indonesia mulai ada seperti itu. Maka mungkin pesan Yohanes cukup bagus, tinggallah di dalam aku. Ya, kadang-kadang kita ingin sesuatu yang istimewa, hebat, ingin lepas. Ya itu terjadi kadang-kadang. Ya emang itu kerendahan hati aja biasanya di situ. Ya. Oke, terima kasih Pak Paskalis. Terima kasih. Terima kasih Pak Paskalis, Bu Desi yang sudah bertanya.
Saya juga tadi sebetulnya pengen tanya juga tuh gereja setan, udah ditanya sama Bu Desi. Oke. Pak Hieronymus juga katanya sangat puas sekali dengan jawaban Pak Paskalis, katanya sangat menginspirasi ya. Dan buat teman-teman yang lain barangkali ada yang ingin ditanyakan. Ini sebetulnya menarik banget ya itunya ya Pak ya, temanya ya, antikristus. Kalau memang ada yang mau menanyakan lagi barangkali silahkan. Memang terlalu panjang ya, terlalu luas sekali saya bahas tadi itu. Agak berat. Bapak Paskalis bilang berat, apalagi buat kita Pak. Super heavy. Karena saya terlalu ingin tadi mendetil. Sebenarnya kalau saya bicara tentang akhir zaman aja udah satu tema yang sangat komplikated. Iya. Tapi menurut saya penting kita memahami pemahaman yang lengkap, komprehensif. Kalau hanya sedikit-sedikit itu kan eman. Nah, tapi masalahnya kan waktu terbatas, nggak benar saya berikan terlalu banyak, pusing Anda nanti. Hanya 1 jam dan berat banget gitu ya. Udah gitu yang penting poinnya saya mau tunjukkan tadi, intinya itu siapa itu antikristus itu. Ya, siapa mereka itu? Mereka itu ada di dalam. Nah, persoalan utamanya apa? Itu soal pengadilan nanti, akhir zaman. Apa yang terjadi pada akhir zaman di dalam kehidupan kita? Orang Kristen tuh gimana nanti? Nah, dia katakan, kamu tidak usah takut. Kamu tidak usah takut. Karena apa? Ciri khasmu itu apa? Kamu mengenal Allah. Kamu tuh anak Allah. Kamu tinggal di dalam Allah. Beda dengan antikristus yang di luar Allah, yang keluar. Nah, antikristus itu kan nanti di akhir zaman itu, menjelang akhir zaman, dia akan muncul sebagai penyesat. Yang akan menyesatkan, memberi pandangan-pandangan supaya orang menyimpang dari ajaran yang ada. Nah, salah satu ciri yang dia buat, mengatakan orang tidak ada dosa. Tidak ada dosa. Mengapa tidak ada dosa? Karena dia tidak percaya Yesus itu manusia. Atau penting jadi manusia. Oke, Yesus manusia, oke. Tapi tidak ada gunanya. Perbuatan Yesus, penyaliban, dia bekerja di itu, tidak ada gunanya. Yang menentukan orang selamat itu bukan karya-karya itu. Tapi karunia ilahi, genus itu. Jadi, Anda baik atau bejat, tidak masalah. Ya, nggak menentukan Anda selamat. Nah, akhirnya apa? Moralnya rusak. Dia tidak pikir tentang dosa. Nah, Yohanes selalu katakan, kamu jangan lupa, akhir zaman itu ada unsur penghakiman. Di situ ada unsur penghakiman. Orang benar dan orang baik itu akan dipisahkan. Tapi kamu sebagai anak-anak Allah, orang Kristen, tidak perlu takut. Sebab hakimmu siapa? Oh, boloku kok, bapakku hakimnya. Pembelaku siapa? Kristus kok, saudaraku. Lalu ngapain aku takut? Ya, karena aku sudah kenal, saya sudah tinggal di dalam dia. Nah, gimana cirimu kalau kamu kenal dia? Kamu menyerupai dia. Kamu melakukan apa yang Bapa mau. Kamu melakukan seperti Bapa yang mau. Nah, itu etikanya, perbuatan etisnya. Muncul di situ loh. Nah, ini ketika diserang oleh kelompok separatis, nggak perlu. Nah, Yohanes beri dasar. Mengapa pentingnya tinggal? Tinggal di dalam dia, mengandaikan kamu berbuah. Kalau kamu tidak berbuah gimana? Apa buktinya kamu tinggal? Karena setiap ranting yang tinggal, itu dia akan berbuah, dia menghasilkan sesuatu, orang bisa lihat. Nah, inilah yang, mengapa kamu tidak dikenal oleh orang itu? Karena mereka tidak mengenal Bapa sebetulnya. Kamu diolah, mereka tidak kenal. Dia lihat kamu, nggak kenal. Oh, karena dia tidak kenal Bapa. Nah, itu pointer Yohanes sebenarnya kalau saya lihat logikanya, cara pikirnya, rangkaiannya itu, seperti itu. Nah, pada akhirnya dia katakan kuncinya di mana ketika kita menghadapi itu. Supaya kita jangan pergi, tinggallah di dalam kasih. Hendaklah kamu saling mengasihi. Mengapa kamu memisahkan diri? Karena tidak ada kasih. Kalau kamu saling mengasihi, kamu akan tinggal. Dan kasih itu sering menuntut pengorbanan. Kadang-kadang kita tidak suka ini ya, karena harus bisa memberi sesuatu. Nah, kalau itu terjadi padamu, kamu tidak akan pisah. Kamu akan tetap tinggal di sini. Maka dia nasihati jemaatnya, tolong tetaplah tinggal di sini. Tetaplah saling mengasihi. Juga terhadap orang-orang itu tidak usah kamu menghakimi. Kamu harus tetap
mengasihi. Nah, itu sebenarnya isi keseluruhan yang sebenarnya panjang lebar teksnya di dalam Yohanes. Dan sangat sulit. Kalau Anda baca teksnya belum tentu ngerti kan. Ngomongnya padat sekali. Per kalimat itu padat di Yohanes itu. Harus diuraikan. Ya. Ya, baik Pak Paskalis. Bagi Bapak Ibu yang lain barangkali masih ada yang ingin ditanyakan atau mungkin malah mau debat Pak Paskalis, nggak benar. Ya, mau protes bisa. Mau protes boleh, tapi bayar nggak Pak? Silakan. Protes boleh tapi berapa gitu ya? Ya. Oke, belum ada yang bertanya? Oke, kalau belum ada yang bertanya mungkin saya jadi yang nanya sedikit aja nih Pak Paskalis ya. Kita tadi kan jelas banget Pak Paskalis menjelaskan bahwa sebetulnya antikristus sebetulnya dari komunitas kita sendiri, kan? Yang sudah mengenal Kristus tapi kemudian ya itu dia menyesatkan pengajaran-pengajarannya. Nah, sekarang pertanyaan saya tidak mengatakan yang beragama lain ya, tapi dia sudah menjadi Kristen tapi kemudian dia berubah menjadi agama lain. Dan kalau misalnya oke lah, misalnya dia menjelek-jelekkan agamanya yang sekarang nih malahan gitu ya. Nah, itu boleh disebut antikristus nggak Pak? Sangat. Menurut saya itu antikristus. Nah, karena dia mulai mengolok, dia mulai dia mulai menyerang. Itu isinya itu menyerang mereka. Di Yohanes katakan membunuh, seperti Kain membunuh saudara. Kita kan bersaudara. Lalu dia keluar, Kain bunuh saudaranya. Nah, bunuh dalam arti bukan pakai kekerasan, bukan pakai fisik, tapi identitas kita dihancurkan. Itu kan sebuah pembunuhan. Nah, dalam konsep Yohanes ini antikristus. Situ. Ya. Tapi kalau misalnya dia tidak menjelek-jelekan agama kita nih, tapi kemudian mereka memang berubah agamanya dan ya sudah mereka menjalankan agamanya dengan baik gitu ya. Nggak masalah, saya nggak masalah. Okay. Bagi saya nggak masalah dia. Belum tentu dia ketika di agama lain itu belum tentu dia lupa Kristus. Jangan-jangan lebih ingat Kristus daripada kita. Gitu ya. Jangan ya. Ya ada, saya bisa beri beberapa contoh orang katakan, ya saya ke sini, saya ke pura, saya doa, tapi doa saya di sana Bapa kami. Karena mungkin karena dia hidup dalam perkawinan demi keharmonisan, dia harus jaga satu agama. Kan kadang-kadang orang begitu, tapi dia hatinya masih di dalam Kristus dan juga perbuatannya. Itu kita harus lihat, maka jangan menghakimi orang, tapi lihat latar belakang dia, mengapa dia pindah, ada masalah apa, tujuannya apa, kan berbagai hal itu terjadi.